Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 10. Di awal tahun, aku dan Shigeru biasa melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu karena lebih cepat. Namun, badai salju telah menerpa tepi pantai, mendorong ombak abu-abu berbuih ke tepi pantai yang menghitam. Perahu-perahu nelayan ditambatkan di tempat yang aman agar tidak hanyut, atau diangkat tinggi-tinggi ke atas atap, tinggal bersama keluarga mereka hingga musim panas. Selama musim dingin, keluarga nelayan membakar api unggun untuk mendapatkan garam dari air laut. Beberapa kali kami berhenti untuk menghangatkan diri dan makan bersama para nelayan dengan membayar beberapa keping koin. Makanannya sederhana, ikan asin, sup rumput laut, dan kerang laut. Seorang laki-laki meminta kami untuk membeli anak gadisnya, dan kami boleh memanfaatkan tubuh anaknya atau menjualnya ke rumah bordil di Hagi. Gadis itu tak lebih dari 13 tahun, hampir masuk masa puber. Dia tidak cantik, aku masih ingat wajahnya, kedua matanya yang ketakutan dan memohon, air matanya, wajah leganya ketika Akio dengan sopan menampik, dan sikap putus asa ayahnya saat pergi. Malamnya, Akio menggerutu karena udara yang dingin, sambil menyesali keputusannya. Gadis itu bisa membuat diriku hangat, ujarnya lebih dari sekali. Aku membayangkan gadis itu sedang tidur di sebelah ibunya, berhadapan dengan pilihan antara kelaparan dan sesuatu yang tak lebih dari perbudakan. Aku memikirkan keluarga Furoda, tentang kunjunganku ke rumah mereka yang buruk namun nyaman, dan aku memikirkan laki-laki yang kubunuh di ladang rahasianya, dan desa yang akan musnah karena ulahku. Orang lain mungkin tidak merasa terganggu karena inilah hidup, namun semua itu menghantuiku. Dan tentu saja, ini terjadi karena aku selalu memikirkannya di malam hari, dan membuang semua pikiran yang mengendap dalam diriku di siang hari. Yuki sedang mengandung anakku, anak yang akan dibesarkan oleh Tribe. Aku mungkin tak akan pernah melihat anakku itu. Kikuta membunuh ayahku karena melanggar aturan Tribe. Pasti mereka juga tidak akan ragu membunuhku. Aku belum memutuskan apapun, dan tidak menyimpulkan apapun. Aku hanya berbaring terjaga di malam hari, menggenggam pikiranku seperti aku menggenggam bola hitam di tanganku, dan memandanginya. Jalan curam dari gunung ke laut mengelilingi Hagi, jadi kami memutar melalui daerah pedalaman lalu mendaki sebelum menyeberangi puncak terakhir dan turun ke kota. Hatiku diliputi berbagai perasaan, meskipun aku tidak mengatakannya. Hagi terletak di teluk, dikelilingi sungai kembar dan laut. Sore ini adalah hari titik balik matahari musim dingin, dan matahari yang pucat berjuang menembus awan yang kelabu. Pepohonan seperti telanjang tanpa daun, tebalnya daun yang berguguran menutupi tanah. Pembakaran batang padi menyebarkan asap biru yang bergantung di atas sungai, sejajar dengan jembatan batu. Persiapan telah dilakukan untuk menyambut perayaan tahun baru, ikatan jerami suci tergantung di mana-mana dan pohon pinus berdaun gelap ditempatkan di pintu, kuil dipenuhi orang. Sungai meluap akibat air pasang. Sungai menyanyikan lagu liarnya dan di bawah air yang bergelombang aku seperti mendengar suara tukang batu yang terjebak dalam hasil karyanya sedang melakukan percakapan tiada akhir dengan sang sungai. Seekor burung bangau muncul dari tempat dangkal saat kami mendekat. Ketika menyeberangi jembatan, aku membaca lagi prasasti yang pernah Shigeru bacakan kepadaku, klan Otori menyambut keadilan dan kesetiaan. Ketidakadilan dan kesetiaan harus waspada. Ketidakadilan dan kesetiaan. Aku adalah gabungan keduanya, tidak setia pada Shigeru yang telah mempercayakan tanahnya kepadaku, dan tidak adil seperti Tribe yang tidak memiliki belas kasihan. Aku melangkah melalui ruas-ruas jalan dengan menunduk sambil mengubah penampilanku seperti yang Kenji ajarkan. Aku yakin orang tidak akan mengenaliku. Kini aku lebih tinggi, lebih kurus dan lebih berotot dibanding beberapa musim yang lalu. Rambutku telah dipotong pendek, pakaianku seperti seorang seniman. Bahasa tubuh, ucapan, sifatku, semua tentangku berubah sejak hari-hari ketika aku berjalan melalui jalan ini sebagai bangsawan muda dari klan Otori. Kami pergi ke tempat pembuatan minuman keras di sudut kota. Dulu aku pernah melewati tempat ini puluhan kali tanpa pernah memperhatikan. Tapi, kupikir, Shigeru pasti tahu. Pikiran bahwa Shigeru telah menyimpan berbagai kegiatan Tribe, bahwa dia mengetahui berbagai hal tentang Tribe, dan juga mengetahui keberadaanku. Tempat ini sibuk dengan berbagai persiapan untuk menyambut musim dingin. Kayu dikumpulkan untuk memanasi tong dan udara syarat dengan aroma beras fermentasi. Kami disambut seorang laki-laki kecil berwajah bingung yang mirip Kenji. Dia berasal dari keluarga Muto, namanya Yuzuru. Dia tidak menyangka akan kedatangan tamu di tahun ini,
dan kehadiranku serta misi yang kami beritahukan membuat dia gelisah. Dia buru-buru mengajak kami ke ruangan tersembunyi. Keadaan sekarang sangat buruk, katanya. Otori mulai bersiap-siap menghadapi Arai di musim panas. Hanya musim dingin yang melindungi kami. Kau mendengar tentang kampanye Arai melawan Tribe? Semua orang membicarakannya, balas Yuzuru. Kita diminta mendukung Otori melawan Arai semampunya. Dia menatapku sekilas dan berkata marah. Keadaan jauh lebih baik di bawah kekuasaan Ida. Dan yakinlah, adalah suatu kesalahan besar membawa orang ini kemari. Jika ada yang mengenalinya, kami akan pergi besok, Akio menyela. Dia hanya perlu mengambil sesuatu dari rumahnya yang dulu. Dari rumah Lord Shigeru, ini gila. Dia pasti akan tertangkap. Kurasa tidak. Dia cukup mahir. Ada nada sindiran di balik pujian Akio, dan aku menganggap ucapannya itu sebagai petunjuk bahwa dia hendak membunuhku. Yuzuru menggigit bibir bawahnya. Bahkan monyet bisa jatuh dari pohon. Benda apa yang begitu penting? Kami menduga si Otori menyimpan catatan tentang Tribe. Shigeru, si petani, mustahil. Mata Akio menyipit. Mengapa kau berpikir begitu? Semua orang tahu. Shigeru orang yang baik. Semua orang sayang padanya. Kematiannya benar-benar tragedi. Namun dia mati karena... Yuzuru mengerjap geram dan menatap maaf ke arahku. Dia mudah percaya, nyaris lugu. Dia tidak pernah berkomplot. Dia tak mengetahui apapun tentang Tribe. Kami punya alasan untuk berpikir sebaliknya, kata Akio. Besok, kita akan tahu siapa yang benar. Kalian akan ke sana malam ini? Kami harus kembali ke Matsu sebelum salju turun. Salju akan turun lebih awal tahun ini. Mungkin sebelum akhir tahun. Yuzuru terdengar lega saat membicarakan sesuatu yang menyangkut urusan alam, misalnya cuaca. Semua tanda menunjukkan kalau musim dingin kali ini akan dahsyat dan berkepanjangan. Tapi jika di musim panas akan terjadi perang, kuharap musim panas tidak pernah datang. Hawa mulai membeku di kamar yang gelap dan kecil ini. Ini ketiga kalinya aku disembunyikan di dalam kamar sempit. Yuzuru datang membawa makanan, sake, dan teh yang sudah dingin saat kami mencicipinya. Akio minum sake, tapi aku tidak. Aku ingin pendengaranku tetap tajam. Kami duduk tanpa bicara saat malam tiba. Tempat pengolahan sake ini mulai sepi, meskipun aromanya tidak lenyap. Aku mendengarkan suara-suara kota, setiap suara terasa sangat akrab. Aku yakin dapat menunjukkan jalan yang tepat, rumah yang tepat, dan dari mana suara itu berasal. Keakraban dengan lingkungan di sini membuatku tenang, dan depresiku mulai berkurang. Lonceng berdentang dari Daisoin, biara terdekat, menandakan sudah waktunya untuk berdoa tengah malam. Aku dapat menggambarkan bangunannya yang telah dimakan cuaca, kegelapan hijau tua dari hutan, lentera-lentera batu yang menandai makam para bangsawan dan orang kepercayaan klan Otori. Aku seperti bermimpi sedang berjalan di tengah-tengah pemakaman itu. Kemudian Shigeru mendatangiku lagi, seakan dia keluar dari asap putih, dengan meneteskan air dan darah, matanya menghitam, menyimpan pesan yang sangat jelas bagiku. Aku tersentak sadar, menggigil kedinginan. Minumlah. Sake bisa menguatkan sarafmu, kata Akio. Aku menggeleng, kemudian berdiri lalu melakukan latihan pelemasan yang biasa Tribe lakukan agar badan hangat. Kemudian aku duduk bermeditasi, mencoba mempertahankan rasa hangat, dan mengumpulkan semua kekuatanku sambil memfokuskan pikiranku pada tugas malam ini. Dari biara Daisoin terdengar bunyi lonceng tengah malam. Aku mendengar Yuzuru mendekat, dan pintu bergeser terbuka. Dia memberi isyarat dan memimpin kami ke gerbang luar. Di sini dia menyuruh penjaga waspada, dan kami menyeberangi dinding. Seekor anjing menyalak singkat, namun dihentikan dengan satu pukulan. Di malam yang begitu gelap, udara membeku, angin berhembus dari laut, tak seorang pun ada di jalanan. Kami pergi tanpa bicara ke tepi sungai dan berjalan ke tenggara menuju muara Sungai Kembar. Bambu-bambu penangkap ikan yang dulu sering kugunakan untuk menyeberang kini mengambang karena lemahnya arus. Di seberang itulah terletak rumah Shigeru. Ada beberapa perahu tertambat di tepi sungai. Kami dulu biasa menyeberangi sungai dengan perahu-perahu itu bila hendak ke tanah milik Shigeru yang ada di seberang, meninjau sawah dan ladangnya. Perahu-perahu yang membawa kayu untuk membangun rumah minum teh dan Nightingale Floor berjejer rendah dengan papan kayu beraroma harum karena belum lama ditebang dari hutan di belakang lahan pertanian. Malam ini terlalu gelap bahkan untuk dapat melihat lereng gunung yang penuh pepohonan. Kami menunduk di sisi jalan dan mengintip ke rumah itu. Hanya ada cahaya samar-samar dari pos jaga di gerbang.
Dari suaranya, dapat kupastikan penjaga dan anjing sedang tidur nyenyak. Terlintas pikiran di benakku, mereka tak akan tertidur seperti itu bila Shigeru masih hidup. Aku marah atas nama Shigeru, dan juga atas namaku sendiri. Akio berbisik, kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku mengangguk, kalau begitu, pergi sana. Kami tidak mempunyai rencana apapun. Dia hanya menyuruhku seakan aku elang atau anjing pemburu. Aku tahu benar apa yang Akio rencanakan. Bila aku muncul dengan catatan-catatan itu, dia akan merampasnya lalu pulang dengan laporan bahwa aku dibunuh penjaga, dan tubuhku dilempar ke sungai. Aku menyeberangi jalan, menghilangkan diri, melompat melewati dinding lalu menjatuhkan diri di taman. Samar-samar alunan rumah ini membelaiku, hembusan angin di pepohonan, riak sungai, percikan air terjun, gelombang air pasang. Kesedihan melandaku. Apa yang kulakukan di sini, di tengah malam, dengan mengendap-endap seperti pencuri? Nyaris tanpa sadar, aku membiarkan wajahku berubah, membiarkan wajah Otori muncul kembali. Meskipun Nightingale Floor terbentang mengelilingi rumah, tapi aku tidak merasa terancam. Bahkan di malam yang gelap ini, aku masih dapat melintas di atasnya tanpa membuat lantai itu bernyanyi. Di ujung rumah aku memanjat dinding menuju jendela ruangan atas, rute yang dilalui si pembunuh bayaran, Shintaro, setahun lalu. Sesampai di atas, aku memasang telinga. Ruangan itu nampaknya kosong. Jendela tertutup untuk menghalangi masuknya udara malam yang dingin membeku, tapi tidak terkunci sehingga mudah dimasuki. Di dalam ruangan tidak lebih hangat, tapi lebih gelap. Di sini tercium lapuk dan apak seakan ruangan ini sudah lama tidak dimasuki, seakan sudah lama tidak ada orang yang duduk di sini, selain hantu. Aku mendengar napas penghuni rumah ini dan mengenali gaya tidur setiap orang. Namun aku tak mendengar napas orang yang harus kutemukan, Ichiro. Aku menuruni anak tangga yang sempit, aku mengenal bunyi-bunyian tangga ini seperti aku mengenal kedua tanganku. Saat berada di bawah, semua ruangan memang gelap seperti yang terlihat dari jalan. Di ruangan terjauh, tempat kesukaan Ichiro, ada lampu menyala. Aku datangi dengan hening. Jendela kertas tertutup, namun lampu memantulkan bayangan sosok laki-laki tua. Aku menggeser pintu agar terbuka. Orang itu mengangkat kepala dan menatapku tanpa terkejut. Dia tersenyum sedih dan mengusir dengan gerakan tangan. Apa yang dapat kulakukan untukmu? Kau tahu aku akan melakukan apa saja agar kau tenang, tapi aku sudah tua. Aku lebih sering memakai pena ketimbang pedang. Guru, aku berbisik. Ini aku, Takeo. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku lalu berlutut di hadapannya. Dia melakukan satu gerakan ketakutan seolah-olah dia sedang tidur dan baru terjaga, atau seakan dia berada di alam kubur dan dipanggil kembali ke dunia. Dia mencengkeram bahuku dan menarikku ke arahnya, ke dekat lampu. Takeo, benarkah ini kau? Dia mengelus kepala dan pelipisku, seakan takut aku hanyalah bayangan. Air mata berlinang di pipinya. Dia lalu memelukku, mengusap-usap kepalaku di atas bahunya, seakan aku anaknya yang sudah lama hilang. Aku dapat merasakan dadanya yang kurus. Dia mundur sedikit dan memandangi wajahku. Aku mengira kau Shigeru. Dia sering mengunjungiku di malam hari. Dia berdiri di depan pintu itu. Aku tahu apa yang dia inginkan, tapi apa yang dapat kulakukan? Dia menyeka air mata dengan lengan baju. Kau persis seperti dia. Agak aneh. Kemana saja kau selama ini? Semula kami pikir kau sudah dibunuh, tapi karena setiap minggu ada yang mencarimu kemari, jadi kami menduga kau masih hidup. Aku disembunyikan Tribe, kataku, bertanya-tanya seberapa jauh dia mengetahui latar belakangku. Pertama di Yamagata, lalu selama 2 bulan terakhir di Matsu. Mereka menculikku di Inuyama tapi kemudian melepasku pergi ke kastil dan membawa Lord Shigeru keluar. Sebagai imbalannya, aku setuju bergabung dengan mereka. Kau mungkin tidak tahu kalau aku memiliki ikatan darah dengan mereka. Kami sudah menduganya, kata Ichiro. Apalagi yang membuat Muto Kenji muncul di sini? Dia meraih kepalaku dan memegangnya dengan penuh perasaan. Semua orang bercerita tentang bagaimana kau menyelamatkan Shigeru dan membunuh Iida. Aku tidak keberatan untuk mengatakan, dulu aku merasa Shigeru membuat kesalahan karena telah mengangkatmu. Tapi kau menghapus kecemasanku dan membayar semua hutangmu padanya di malam itu. Belum semuanya. Kedua pemimpin Otori yang telah mengkhianatinya belum dihukum. Itukah alasannya kau datang? Itu akan membuat arwah Shigeru tenang. Bukan, aku dikirim oleh Tribe. Mereka yakin Lord Shigeru menyimpan catatan tentang mereka dan mereka ingin mengambilnya. Ichiro tersenyum kering.
Dia menyimpan catatan tentang berbagai hal. Kedua pemimpin Otori menganggap pengangkatanmu tidak sah dan mungkin mereka mengira kau sudah mati sehingga Shigeru tidak memiliki pewaris sehingga tanahnya harus dikembalikan pada pemerintah kastil. Aku sudah mencari bukti lebih banyak agar kau bisa mempertahankan apa yang menjadi milikmu. Suaranya berubah lebih keras dan mendesak. Kau harus kembali, Takeo. Sebagian dari ksatria klan Otori akan mendukung atas apa yang telah kau lakukan di Inuyama. Banyak orang yang mencuriga kedua paman Shigeru yang merencanakan kematiannya dan mereka murka karenanya. Kembalilah dan tuntaskan dendammu. Kehadiran Shigeru terasa di sekitar kami. Aku seperti melihat dia berjalan dengan langkah bersemangat, tersenyum tulus, dan dengan sorot matanya yang begitu jujur namun menyembunyikan begitu banyak hal. Aku akan melakukannya, kataku lambat. Aku tak akan tenang sebelum membalaskan dendam Shigeru. Tapi aku pasti dibunuh jika kabur. Tribe tidak akan berhenti memburu hingga mereka berhasil membunuhku. Ichiro menghela napas panjang. Ternyata aku memang tidak salah menilaimu, katanya. Bila catatan itu ada padaku, berarti kau akan membunuhku. Aku sudah tua, aku siap mati. Tapi aku ingin melihat pekerjaan Shigeru selesai. Memang benar, dia menyimpan catatan tentang Tribe. Dia yakin tak seorang pun akan mampu mewujudkan perdamaian di wilayah tengah bila pengaruh Tribe terlalu kuat. Jadi dia mengabdikan diri untuk mencari tahu tentang mereka kemudian menulisnya. Dia menjamin tak seorang pun tahu isi catatannya, tidak juga aku. Dia menyimpan semua rahasianya lebih dari yang disadari siapapun. Dia memang harus begitu, selama 10 tahun Ida dan kedua pamannya berusaha melenyapkan dirinya. Bisa kau berikan berkasnya kepadaku? Aku tidak akan menyerahkan catatan itu pada Tribe, katanya. Lampu yang berkedap-kedip tiba-tiba menerangi tatapan aneh di wajah Ichiro yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku harus menambah minyak atau kita akan duduk di sini dalam kegelapan. Aku akan membangunkan Chiyo. Sebaiknya jangan, kataku, meskipun aku ingin bertemu wanita tua yang memperlakukanku seperti anaknya. Aku tidak bisa berlama-lama, kau datang sendiri, aku menggelengkan kepala. Kikuta Akio sedang menungguku di luar. Berbahayakah dia? Dia hampir pasti akan membunuhku, terutama bila aku kembali dengan tangan kosong. Aku ingin tahu apa yang sedang Akio lakukan. Lagu musim salju di rumah ini mengelilingiku. Aku enggan meninggalkannya. Pilihanku tampaknya semakin sulit. Ichiro tidak mau menyerahkan catatan itu pada Tribe. Aku pun tidak mampu membunuh orang tua itu untuk mendapatkannya. Aku keluarkan belati dari sabuk, merasakan beratnya yang akrab di tanganku. Aku akan bunuh diri. Bunuh diri bisa menjadi jawabannya, kata Ichiro sambil menghela napas. Tapi itu bukan tindakan yang memuaskan. Itu berarti akan ada dua hantu penasaran yang mendatangiku setiap malam. Dan pembunuh Shigeru tak akan pernah dihukum. Cahaya lampu bergetar. Ichiro berdiri. Aku akan pergi ambil minyak, gerutunya. Aku mendengarkan langkah kakinya sambil mengenang Shigeru. Berapa malam dia duduk hingga larut malam di ruangan ini? Beberapa kotak yang berisi kertas gulungan tergeletak di sekelilingku. Saat menatap malas ke gulungan itu, aku teringat pada peti kayu yang kubawa ketika mendaki lereng sebagai hadiah bagi kepala biara Terayama waktu kami mengunjungi biara untuk melihat lukisan Sesu. Aku seperti melihat Shigeru tersenyum ke arahku. Ketika Ichiro kembali dan mengisi minyak, dia berkata, dapat kupastikan semua catatan itu tidak ada di sini. Aku tahu, kataku, ada di Terayama. Ichiro menyeringai. Saranku, meskipun dulu kau tak pernah memperhatikannya, pergilah ke sana. Pergilah sekarang, malam ini. Akan kuberikan kau uang untuk bekalmu di perjalanan. Mereka akan menyembunyikanmu selama musim dingin. Di sana kau dapat merencanakan pembalasan dendammu pada pemimpin Otori. Itulah yang Shigeru inginkan. Itu juga keinginanku. Tapi aku telah membuat kesepakatan dengan ketua Kikuta. Kini aku terikat sumpah pada Tribe. Kurasa kau telah berjanji setia pada Otori lebih dulu, kata Ichiro. Bukankah Shigeru yang menyelamatkanmu sebelum Tribe tahu keberadaanmu? Aku mengangguk, dan kau juga mengatakan Akio akan membunuhmu? Mereka sudah melanggar kesetiaanmu. Bisakah kau melewatinya? Di mana dia? Dia menungguku di jalan, di luar gerbang. Dia bisa berada di mana saja saat ini. Kau bisa mendengarnya lebih dulu, kan? Dan bagaimana dengan semua muslihat yang sering kau gunakan untuk mengelabui aku? Kau selalu berada di mana saja saat aku mengira kau sedang belajar. Guru, aku mulai berkata. Aku hendak meminta maaf tapi dia melambaikan tangan agar aku diam. Aku memaafkanmu,
Bukan ajaranku yang membuatmu mampu membawa Shigeru keluar dari Inuyama. Dia keluar dan datang membawa sekantong kecil koin dan sedikit kue mochi yang dibungkus rumput laut. Aku tidak membawa kain atau kotak untuk menyimpan barang-barang itu, sedangkan aku pasti akan membutuhkan tanganku agar dapat bergerak bebas. Aku lalu mengikatkan uang itu ke kain di bagian pinggang yang terletak di balik pakaianku, dan menaruh kue mochi di dalam ikat pinggangku. Kau masih ingat jalannya? Dia bertanya, mulai cerewet seperti yang sering dia lakukan ketika mengunjungi kuil atau mengadakan perjalanan. Aku masih ingat, aku akan menulis surat agar kau bisa lolos melewati penjagaan. Kau akan menjadi seorang pelayan, seperti itulah kau terlihat saat ini, yang sedang membuat janji untuk kedatanganku ke kuil itu tahun depan. Aku akan menemuimu di Terayama bila salju telah mencair. Tunggu aku di sana. Shigeru telah bersekutu dengan Arai. Aku tak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi kau harus meminta perlindungan Arai. Dia akan sangat berterima kasih atas segala informasi yang bisa dia gunakan untuk melawan Tribe. Ichiro lalu mengambil kuas dan langsung menulis. Kau masih bisa menulis? Dia bertanya tanpa menoleh. Kurang mahir, kau bisa berlatih menulis selama musim dingin ini. Dia lalu melipat surat itu dan berdiri. Oh ya, apa yang terjadi pada Jato? Pedang itu ada. Aku menyimpannya di Terayama. Sudah tiba waktunya kau mengambilnya. Dia kembali tersenyum dan mengeluh, Chiyo akan membunuhku karena tidak membangunkannya. Aku selipkan surat ke dalam pakaian, lalu kami berpelukan. Takdir yang aneh telah mengikatmu dengan rumah ini, katanya. Aku yakin kau tidak bisa lolos dari ikatan itu. Suaranya berhenti dan aku melihat Ichiro hampir menitikkan air mata lagi. Aku tahu itu, bisikku. Akan kulakukan apa yang kau sarankan. Aku tak akan menyerahkan rumah dan tahta warisan. Ini milikku, aku harus mendapatkannya kembali. Semua yang Ichiro katakan sangat masuk akal. Aku harus lari dari Tribe. Catatan Shigeru akan melindungiku dari mereka, dan memberiku kekuatan untuk tawar-menawar dengan Arai. Andaikan aku berhasil mencapai Inuyama. Aku meninggalkan rumah dengan cara yang sama seperti saat aku datang, keluar melalui jendela di lantai atas, menuruni dinding dan melintasi Nightingale Floor. Lantai itu tertidur di bawah kakiku, namun aku bersumpah kelak akan kemari lagi dan berjalan di atas lantai ini dan membuatnya bernyanyi kencang. Aku tidak memanjat dinding untuk bisa sampai ke jalan. Sebaliknya, aku berlari tanpa suara menembus taman, bergerak tak kasat mata dan melekat erat di bebatuan layaknya laba-laba, lalu memanjat saluran air yang mengalir ke sungai. Aku meloncat ke perahu terdekat, melepaskan talinya, mengambil dayung yang tergeletak di dalam buritan, dan mendorong perahu ke sungai. Perahu merintih pelan ketika tertimpa tubuhku, dan riak air memukul-mukul dinding perahu lebih keras. Aku kaget lantaran langit cerah. Suasana lebih dingin dan, di bawah bulan sabit, lebih terang. Ketika mendengar ada langkah kaki di tepi sungai, aku mengirimkan sosok keduaku kembali ke dinding, dan aku menunduk rendah di dalam perahu, tapi Akio tidak tertipu oleh bayanganku. Dia lalu melompat dari dinding seperti terbang. Aku kembali menghilangkan diri, meskipun aku tahu mungkin itu sia-sia. Kemudian aku meloncat dari perahu lalu melompat rendah menyeberangi permukaan air ke perahu lain yang bersandar di dinding sungai. Aku berjuang melepaskan tambatan perahu, dan mendorongnya dengan dayung. Aku melihat Akio mendarat dan menjejakkan kaki melawan goyangan perahu, kemudian dia meloncat cepat dan melayang lagi saat aku memisahkan diri, meninggalkan sosok keduaku di perahu sedangkan aku melompat ke perahu lain. Aku merasakan gerakan udara ketika kami saling berpapasan. Sambil mengendalikan keseimbangan, aku melompat ke perahu pertama, lalu mengambil dayung dan mulai mengayuh secepat-cepatnya. Sosok keduaku lenyap saat Akio menariknya dan aku melihat dia bersiap-siap melompat lagi. Tak ada jalan untuk lolos, kecuali aku bergerak ke tengah sungai. Aku tarik belati dan begitu dia mendarat, aku langsung menikamnya. Dia bergerak dengan kecepatan biasa dan mengelak dengan mudah. Aku telah mengantisipasi gerakannya dan menyambut kepalanya dengan dayung. Dia terjatuh, pingsan sejenak, sementara aku hilang keseimbangan dan hampir tercebur ke sungai karena goyangan keras perahu. Aku menjatuhkan dayung dan berpegangan ke pinggiran perahu. Aku tidak ingin tercebur ke air yang membeku kecuali aku membawa Akio bersamaku dan menenggelamkannya. Sewaktu aku tergelincir ke sisi lain perahu, Akio telah siuman. Dia meloncat tegak ke atas dan meluncur turun tepat di atasku. Kami berdua jatuh dan dia mencekik leherku. Aku masih tak kasat mata, tapi dengan rasa tak berdaya,
terjepit di bawah Akio ibarat ikan di penggorengan. Pandanganku gelap, kemudian dia agak melonggarkan cengkramannya. Dasar pengkhianat, katanya. Kenji telah memperingatkan kalau kau akan kembali ke Otori. Aku senang kau melakukannya karena aku ingin kau mati sejak pertama kita bertemu. Kau harus bayar pembangkanganmu pada ketua dan karena melukai tanganku. Dan juga untuk Yuki. Bunuh saja aku, kataku, seperti keluargamu membunuh ayahku. Kalian tak akan lolos dari hantu kami. Kalian akan dikutuk dan digentayangi hingga ajal kalian. Kalian telah membunuh kerabatmu sendiri. Perahu terombang-ambing oleh gelombang air pasang. Jika Akio langsung menggunakan tangan atau belati, aku tak akan bisa menceritakan kisah ini. Tapi dia tak mampu menahan keinginannya untuk menghinaku yang terakhir kalinya. Anakmu akan menjadi milikku. Akan aku didik dia menjadi Kikuta sejati. Dia menggoncang-goncangku dengan kejam. Tunjukkan wajahmu, gertaknya. Aku ingin melihat tampangmu saat aku mengatakan caraku mengajari anakmu untuk membencimu. Aku ingin melihatmu mati. Dia mencondongkan badannya lebih dekat, matanya mencari-cari wajahku. Perahu meluncur diterangi cahaya bulan, dan pada saat itulah aku membiarkan wajahku terlihat olehnya dan ku tatap lurus ke matanya. Aku melihat apa yang ingin kutemukan, kedengkiannya padaku yang mengaburkan penilaiannya dan telah melemahkannya. Dia menyadari kesalahannya, dan berusaha memalingkan pandangan tapi itu sudah terlambat. Dia sudah pusing oleh pengaruh tidur Kikuta. Dia jatuh menyamping, kelopak matanya mengerjap tak beraturan saat melawan rasa kantuk. Perahu oleng dan bergoyang-goyang. Dia tercebur ke sungai. Perahu terus mengapung, kini lebih cepat terbawa arus pasang yang bergelombang hebat. Diterangi cahaya bulan, aku melihat tubuh Akio mengapung perlahan. Aku tak ingin kembali dan membunuhnya. Aku hanya berharap dia tenggelam atau membeku sampai mati, namun aku pasrahkan semua itu pada takdir. Kuambil dayung lalu mengayuh hingga ke tepian terjauh. Saat perahu menepi, aku menggigil kedinginan. Ayam mulai berkokok dan bulan tampak rendah di langit. Rerumputan di tepi sungai kaku oleh salju, dan bebatuan serta ranting bersinar putih. Seekor bangau terjaga dari tidur dan aku bertanya-tanya, itukah bangau yang pernah datang mencari ikan di kolam, di rumah Shigeru? Hewan itu terbang menghindar dari cabang pohon willow dengan kepakan sayap yang telah akrab ku dengar. Aku kehabisan tenaga, namun tak terlintas sedikit pun di benakku untuk tidur. Aku harus terus bergerak untuk menghangatkan tubuh. Aku memaksakan diri untuk berjalan lebih cepat, mengikuti jalan pegunungan yang sempit ke tenggara. Bulan bersinar terang dan aku mengenali lintasan jalan ini. Saat fajar menyingsing, aku telah melewati puncak gunung pertama dan sedang berjalan turun ke perkampungan kecil. Hampir tak seorang pun ada di jalan, kecuali seorang nenek yang sedang meniup arang di tungku. Dia memanaskan sedikit sup dengan imbalan sekeping uang. Aku berbohong dengan mengatakan bahwa guruku yang sudah renta menyuruhku mencari seekor angsa liar di biara terpencil yang ada di pegunungan. Musim dingin mungkin telah membuat guruku itu mati kedinginan dan aku akan terperangkap di sana. Dengan terkekeh-kekeh dia berkata, kalau begitu, kau harus menjadi biksu. Tidak bisa, aku sangat menyukai perempuan. Ucapanku membuatnya senang sehingga dia memberi aku acar plum sebagai tambahan sarapan. Ketika melihat sekantong uang kepingku, dia menawariku penginapan dan juga makanan. Makan memang membawa setan kantuk lebih dekat dan aku tak sabar ingin berbaring, namun aku cemas bila akan dikenali, dan menyesal telah berbicara banyak pada perempuan itu. Aku mungkin telah meninggalkan Akio di sungai, tetapi aku tahu bagaimana sungai akan membebaskan korbannya, baik hidup maupun mati, dan aku takut bila dia mengejarku. Aku tidak bangga berhasil lari dari Tribe apalagi setelah bersumpah untuk mematuhi mereka. Dan dalam cahaya pagi yang dingin, aku menyadari seperti apa sisa hidupku kelak. Aku telah memutuskan untuk kembali ke Otori, namun aku tak akan bebas dari ancaman pembunuhan. Seluruh anggota Tribe akan berusaha menangkapku dan menghukumku atas ketidaksetiaanku. Untuk menyelinap di sela-sela jaringan mereka, aku harus bergerak lebih cepat ketimbang para penyampai pesan mereka. Dan aku harus sampai di Terayama sebelum turun salju. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 11. Langit berganti hitam kelam ketika aku mencapai Suwano di sore hari kedua. Benakku dipenuhi kenangan akan pertemuanku dengan Kaede di sana, dan latihan pedang saat aku jatuh cinta padanya. Apakah namanya telah tercantum di nisan? Apakah kini aku harus menyalakan lilin untuknya di setiap Festival of the Dead sampai aku mati? Apakah kami akan bergabung di akhirat,
atau kami akan dikutuk untuk tak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ataupun mati. Takut dan malu menyiksaku. Kaede pernah berkata, aku hanya aman bersamamu, tapi aku telah mengabaikannya. Jika takdir berbaik hati dan dia datang ke dalam pelukanku lagi, tak akan kubiarkan dia pergi dariku. Dengan perasaan pedih, aku menyesali keputusanku ikut bersama Tribe dan memikirkan lagi alasan di balik keputusanku itu berulang kali. Aku memang telah membuat kesepakatan dan aku menyerahkan hidupku pada mereka, itu di satu sisi. Namun di luar itu, aku menyesali kesombonganku. Aku ingin menyelami dan mengembangkan karakter yang berasal dari ayahku, dari Kikuta, dari Tribe, warisan kegelapan yang memberiku kemampuan yang aku banggakan. Aku menanggapi rayuan mereka dengan penuh semangat dan tanpa keraguan, menanggapi pujian, pengertian, dan kekejaman yang mereka gunakan untuk memanipulasi diriku. Aku bertanya-tanya seberapa besar peluangku lolos dari mereka. Pikiranku berputar-putar laksana lingkaran. Aku berjalan limbung. Aku hanya tidur sebentar di tengah hari, di tepi jalan, dan terbangun akibat hembusan angin dingin. Satu-satunya cara agar tetap hangat, yaitu terus berjalan. Aku berkeliling mengitari kota dan, seiring turun melewati puncak, aku kembali menyusuri jalan di tepi sungai. Sungai yang meluap karena badai yang dulu menunda perjalanan kami di Suwano kini telah normal, dan tepi sungai telah diperbaiki, tapi jembatan kayu belum diperbaiki. Aku membayar seorang tukang perahu untuk membawaku menyeberang. Tak ada orang yang bepergian selarut ini, akulah penumpangnya yang terakhir. Dia mengawasiku dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak mengajakku bicara. Aku yakin dia bukan Tribe, tapi tetap saja dia membuatku gelisah. Ketika sampai di seberang, aku langsung berjalan cepat meninggalkannya. Saat aku berbalik di ujung jalan untuk melihatnya, dia masih tetap mengawasiku. Aku membuat gerakan kepala, namun dia tidak menyadarinya. Cuaca kini lebih dingin, udaranya lembab dan beku. Aku menyesal belum menemukan tempat bernaung untuk malam ini. Jika aku terperangkap dalam badai salju sebelum sampai di kota berikutnya, peluangku untuk bertahan akan sirna. Yamagata masih beberapa hari jauhnya. Memang ada pos penjagaan di perbatasan, namun, aku tak ingin bermalam di sana meskipun ada surat dari Ichiro dan penyamaranku sebagai pelayan. Terlalu banyak orang yang akan curiga, terlalu banyak penjaga. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, jadi aku terus berjalan. Malam tiba, bahkan dengan kemampuan memandang jauh yang kumiliki, tetap saja aku sulit melihat jalan. 2 kali aku jalan berputar-putar dan harus kembali ke rute yang sama. Sekali waktu aku terperosok di lubang atau parit, dengan air di dasarnya, sehingga kakiku basah hingga ke lutut. Angin berderu dan suara-suara aneh datang dari pepohonan sehingga mengingatkanku pada legenda monster dan goblin, dan membuatku merasa ada sesosok arwah berjalan di belakangku. Ketika langit mulai memucat di timur, tulangku mulai terasa kaku, dan badanku menggigil tak terkendali. Meskipun senang karena tak lama lagi fajar akan menyingsing, namun ini menyadarkan betapa kesepiannya diriku. Untuk pertama kalinya, suatu gagasan merayap perlahan di benakku, bila perbatasan dijaga anak buah Arai, aku akan menyerahkan diri. Mereka akan membawaku ke Arai, namun sebelumnya mereka akan memberiku minuman hangat. Mereka akan mempersilakan aku duduk di dekat perapian dan membuatkan teh untukku. Kini aku terobsesi oleh nikmatnya teh. Dapat kurasakan panas uapnya di wajahku, hangatnya mangkuk teh di tanganku. Aku begitu terobsesi sehingga aku tidak memperhatikan ada yang berjalan di belakangku. Tiba-tiba kusadari kehadiran seseorang di belakangku. Aku berbalik, kaget karena tak mendengar langkahnya, bahkan tak mendengar desah napasnya. Aku tercengang, bahkan ketakutan, membayangkan aku telah kehilangan pendengaranku. Pejalan kaki itu seakan jatuh dari langit atau berjalan tanpa menyentuh tanah, seperti hantu. Lalu aku tahu bahwa, entah karena letih yang mengganggu pikiranku atau aku memang sedang melihat hantu, orang yang berjalan tak jauh di belakangku adalah si gelandangan, Joan, yang kukira telah mati disiksa oleh anak buah Arai di Yamagata. Begitu hebatnya kekagetanku sehingga aku hampir pingsan. Darah berdesir cepat di kepalaku, membuatku terhuyung-huyung. Joan meraihku saat aku terjatuh, kedua tangannya tampak cukup nyata, kuat dan padat, berbau kulit hewan. Bumi dan langit berputar-putar di sekitarku dan titik-titik hitam menggelapkan pandanganku. Dia menurunkan aku di tanah dan mendorong kepalaku ke antara kedua lututku. Sesuatu menjerit di telingaku, menulikanku. Aku meringkuk dengan posisi kepala seperti itu, tangannya memegang kepalaku,
sampai jeritan mereda dan kegelapan susut dari penglihatanku. Aku menatap ke tanah. Embun membeku di dedaunan dan butiran es masuk di sela-sela bebatuan. Angin berhembus di pepohonan cedar. Selain itu, satu-satunya suara adalah gemeretuk gigiku. Joan berkata, "Tidak diragukan lagi, itu suaranya." "Maaf, Tuan, aku membuatmu kaget. Aku tidak bermaksud menakutimu. Mereka bilang kau sudah mati. Aku tidak tahu apakah kau ini manusia atau hantu. Mungkin aku mati beberapa saat," dia berbisik. Anak buah Arai pun mengira begitu sehingga mereka membuang tubuhku ke rawa-rawa. Namun Tuhan rahasia memiliki rencana lain dan mengirimku kembali ke dunia ini. Pekerjaanku di sini belum selesai. Aku mengangkat kepala dengan hati-hati dan menatapnya. Ada bekas luka yang baru, belum lama sembuh, dari hidung ke telinga, dan beberapa giginya hilang. Aku pegang dan aku balikkan tangannya. Semua kukunya lenyap, jari-jarinya terluka dan hancur. "Maafkan aku," kataku, merasa mual. "Tak ada yang terjadi pada diri kita selain apa yang telah Tuhan rencanakan," balasnya. Aku berpikir mengapa rencana Tuhan harus melibatkan siksaan, namun tidak kukatakan pada Joan. Malah aku bertanya, "Bagaimana kau menemukanku?" Ada tukang perahu datang dan bercerita kalau dia telah menyeberangkan seseorang yang menurutnya adalah dirimu. "Aku memang sedang menanti kabar tentangmu." Dia lalu mengangkat buntalannya dan membuka ikatannya. "Ramalan harus dituntaskan, bagaimanapun juga." "Ramalan apa?" Aku teringat kalau istri Kenji pernah menyebut Joan si Sinting. Dia tidak menjawab. Dia mengambil 2 kue mochi kecil dari kain, mendoakan kue itu, lalu memberiku satu. "Kau selalu memberiku makanan," kataku. "Kurasa aku tidak bisa makan." "Kalau begitu, minumlah," kata Joan sambil menyodorkan tabung bambu. Aku ragu menerima tawarannya, namun kupikir minuman itu akan dapat menghangatkan. Begitu sake menghantam perutku, kegelapan pun menjadi kembali dan aku melontarkan sumpah serapah berkali-kali dengan kencang. Aku disiksa oleh satu guncangan hebat. Joan mendecakkan lidah sama seperti yang orang lakukan pada seekor kuda atau kerbau. Dia memiliki sentuhan kesabaran orang yang terbiasa berurusan dengan hewan, meskipun tentu saja dia berurusan dengan hewan-hewan yang sudah mati untuk kemudian dikuliti. Ketika bicara, aku berkata melalui gemeretuk gigiku, "Aku harus tetap berjalan." "Kemana?" dia bertanya. "Terayama, aku akan menghabiskan musim dingin di sana." "Baiklah," dia berkata, dan tenggelam dalam salah satu keheningan yang terasa akrab dari dirinya. Dia sedang berdoa, mendengarkan suara batin yang akan memberitahukan apa yang harus dia lakukan. "Bagus," dia berkata akhirnya. "Kita akan pergi melintasi gunung. Bila melalui jalan darat, mereka akan menghentikanmu di perbatasan dan itu akan perlu waktu lama, keburu salju sebelum kau mencapai Terayama." Melintasi pegunungan, aku menatap ke puncak-puncak bergerigi yang membentang ke tenggara. Jalan darat dari Suwano ke Yamagata memang harus mengitari kaki gunung, tapi Terayama berada di balik gunung. Di sekeliling barisan pegunungan terlihat awan menggantung rendah, dengan kilauan kabut pudar yang menandai datangnya salju. "Jalannya curam," kata Joan. "Kau harus istirahat dulu." Aku berpikir untuk berdiri. "Aku tidak punya waktu. Aku harus sampai di biara sebelum salju." Joan menatap ke langit dan menghirup udara. "Terlalu dingin untuk turun salju malam ini, tapi salju bisa turun esok. Kita akan minta sang rahasia menahannya." Dia bangkit, lalu membantuku berdiri. "Kau masih bisa berjalan? Jarak tempat tinggalku tidak jauh. Kau dapat beristirahat di sana. Nanti aku akan mengantarmu ke orang yang dapat menunjukkan jalan pintas." Aku merasa seakan-akan tubuhku kehilangan substansinya. Rasanya seperti aku telah memisahkan diri dan, entah bagaimana, diriku lenyap bersama bayanganku. Aku bersyukur pada pelatihan Tribe yang telah mengajariku cara untuk menemukan kekuatan cadangan yang tidak disadari sebagian besar orang. Perlahan-lahan, saat aku memfokuskan napas, aku merasa sebagian energi dan daya tahanku kembali. Joan pasti akan mengatakan kalau pulihnya diriku berkat doanya. Sejenak dia memperhatikan diriku dengan matanya yang sayu, lalu tersenyum, dan mulai berjalan kembali ke jalan yang telah aku lewati. Aku bimbang, sebagian karena aku tidak senang memikirkan diriku menelusuri kembali jejakku, karena berjalan ke tempat yang pernah kulewati berarti jarak yang harus kutempuh akan semakin jauh. Selain itu aku juga enggan berjalan bersama gelandangan. Akan berbeda berbicara dengannya di malam hari, hanya berdua, dibandingkan berjalan di dekatnya sehingga terlihat seperti temannya. Aku ingatkan diriku bahwa aku belum menjadi pemimpin otori,
dan bukan anggota Tribe, bahwa Joan sedang menawarkan bantuan dan tempat bernaung, namun tetap saja aku merasa risih saat mengikutinya. Setelah berjalan cukup jauh, kami keluar dari jalan raya dan masuk ke jalan lebih kecil di tepi sungai, melewati beberapa desa yang kondisinya menyedihkan. Anak-anak berlari keluar meminta makanan, tapi mereka langsung membalikkan badan ketika mengenali gelandangan itu. Di desa kedua, dua pemuda cukup berani melempari kami batu. Salah seorang dari mereka hampir memukul punggungku, aku mendengarnya tepat waktu sehingga berhasil mengelak. Dan ketika aku hendak menghampiri untuk menghukum pemuda itu, Joan menahanku. Jauh sebelum mencapai tempat Joan, aku mencium bau kulit hewan. Sungai melebar dan akhirnya mengalir ke muara utama. Di pertemuan sungai, berdiri deretan tiang kayu, kulit-kulit dibentangkan di atasnya. Di sini, di tempat terlindung yang lembab ini, kulit-kulit itu terhindar dari butiran salju, namun akan diturunkan dan disimpan hingga musim semi bila salju semakin tebal. Para laki-laki bekerja, mereka semua gelandangan tentu saja, sambil bertelanjang badan, semuanya sekurus Joan dan dengan wajah tertindas yang mirip anjing teraniaya. Kabut bergantungan di atas sungai, bercampur dengan asap dari pembakaran arang. Ada sebuah jembatan apung dari bambu yang dibangun melintasi sungai. Aku ingat Joan pernah memintaku datang ke jembatan para gelandangan jika aku perlu bantuan. Kini takdir membawaku ke sini. Joan akan mengatakan semua itu karena kekuasaan Tuhan rahasia, pasti. Jauh dari sisi tiang kayu terdapat beberapa gubuk. Gubuk-gubuk itu tampak akan rata dengan tanah bila ada angin kencang. Saat aku mengikuti Joan ke gubuk terdekat, para laki-laki tetap meneruskan pekerjaan mereka, tapi tatapan mereka mengiringi langkahku. Semua orang menatapku dengan pandangan memohon, seakan aku dapat menolong mereka. Sambil menutupi rasa enggan, aku melangkah masuk tanpa melepas sepatu karena lantainya dari tanah. Api kecil menyala di perapian. Ruangan penuh dengan asap sehingga mataku pedih. Di dalam gubuk ada satu orang, dia meringkuk di sudut di bawah tumpukan kulit. Aku mengira orang itu istri Joan sampai kemudian dia maju sambil berlutut dan menyembah di depanku. Dialah tukang perahu yang membawaku menyeberangi sungai. Dia berjalan semalaman untuk menyampaikan kalau dia telah melihatmu, kata Joan dengan nada kasihan. Dia perlu beristirahat sebelum pulang. Aku menyadari pengorbanan yang harus orang itu hadapi, bukan hanya berjalan sendiri melewati kegelapan yang penuh goblin, tapi juga bahaya dari ancaman para perampok dan patroli, dan juga kehilangan penghasilan sehari-harinya. Mengapa kau lakukan ini? Tukang perahu itu menegakkan badan lalu menatapku singkat. Dia tidak berkata apa-apa, namun tatapannya persis seperti yang kulihat pada tatapan penyamak yang lain, tatapan yang penuh pengharapan dan juga lapar. Aku pernah menyaksikan pandangan seperti itu, berbulan-bulan lalu, di wajah penduduk desa saat kami dari Terayama ke Yamagata, tatapan memohon mereka kepada Shigeru. Mereka merasa kalau Shigeru dapat memberikan sesuatu, keadilan, kasih sayang. Dan kini laki-laki di sini menatapku dengan harapan yang sama. Apapun yang pernah Joan katakan tentang diriku kepada mereka telah berhasil mengubahku menjadi harapan mereka. Sesuatu dalam diriku merespon sikap mereka, persis seperti yang kulakukan pada para penduduk desa, pada para petani dengan lahan tersembunyi mereka. Selama ini mereka diperlakukan seperti anjing, ditindas dan dibiarkan kelaparan. Tapi aku melihat mereka sebagai manusia, tak jauh berbeda seperti ksatria atau saudagar. Aku dibesarkan di antara orang-orang seperti mereka, dan diajari bahwa Tuhan rahasia memandang mereka semua sejajar. Tidak peduli apa jadinya aku sekarang, tak peduli ajaran lain yang kuterima dari Otori atau Tribe, tidaklah mungkin aku melupakan ajaran ibuku. Joan berkata, kini dia adalah anak buahmu. Seperti aku, seperti kami semua. Tuhan hanya perlu memberi perintah. Dia menyeringai, giginya yang hancur bersinar di keremangan malam. Dia telah membuatkan teh lalu menyodorkan kepadaku mangkuk kayu kecil. Aku merasakan uap berhembus menyentuh wajahku. Teh ini terbuat dari ranting pohon, sama seperti yang biasa kami minum di Mino. Mengapa aku harus memerintah kalian? Yang aku butuhkan adalah sepasukan bersenjata. Aku meneguk minuman, dan kehangatan menyebar di tubuhku. Benar, sepasukan bersenjata, balas Joan. Banyak pertempuran menanti di depanmu. Begitulah isi ramalan. Lalu, bagaimana kau bisa membantuku? Bukankah kau tidak boleh membunuh? Para ksatria memang membunuh, kata Joan, tapi banyak hal penting lain yang tidak dapat mereka lakukan. Hal-hal yang mereka anggap remeh, seperti membangun jembatan, menjagal hewan,
dan menguburkan orang mati. Kau akan menyadarinya kelak. Teh menenangkan perutku. Joan mengeluarkan 2 kue mochi lagi, tapi aku tidak berselera makan jadi aku paksa si tukang perahu mengambil jatahku. Joan juga tidak makan, dia menyimpan kue itu lagi. Aku melihat tatapan, si tukang perahu mengikuti gerakan Joan memasukkan kue itu dan kuberi dia beberapa keping logam. Dia menolak, namun kupaksa dengan menaruh uang itu ke dalam tangannya. Joan menggumamkan salam restu kepergian kepada tukang perahu itu lalu menyingkirkan tumpukan kulit agar aku dapat menggunakan tempat orang tadi. Kehangatan teh tetap tinggal bersamaku. Kulit-kulit ini bau, namun bisa menghindari dingin dan meredam suara-suara di luar. Terlintas di benakku kemungkinan salah satu dari orang kelaparan ini akan mengkhianatiku demi semangkuk sop, tapi aku tidak punya pilihan lain, aku harus mempercayai Joan. Aku biarkan kegelapan menghempas dan menyeretku ke alam tidur. Joan membangunkanku ketika hari telah sore. Dia memberiku teh yang tidak hangat lagi, dan meminta maaf karena tak ada lagi makanan yang bisa diberikan padaku. Kita harus berangkat sekarang, dia berkata, bila kita ingin bertemu para pembakar arang sebelum gelap. Pembakar arang, aku biasanya langsung berdiri, tapi hari ini aku merasa pusing akibat tidur. Mereka masih di gunung, mereka tahu jalan pintas menembus hutan yang bisa membawamu ke perbatasan. Tapi, mereka akan pergi di saat salju turun. Dia berhenti sesaat, lalu berkata, kita akan menemui seseorang di perjalanan nanti. Siapa? Tidak akan lama. Dia tersenyum sekilas. Kami berjalan keluar, dan di tepi sungai aku berlutut untuk memercikkan air ke muka. Airnya sangat dingin, seperti yang Joan perkirakan, temperatur menurun dan udara lebih kering. Terlalu dingin dan terlalu kering untuk turun salju. Aku mengibas-ngibaskan air dari tanganku sementara dia bicara kepada para laki-laki. Mata mereka mengerjap ke arahku. Mereka berhenti bekerja lalu berlutut kemudian menunduk ketika aku berjalan melewati mereka. Mereka tahu siapa aku? Tanyaku pada Joan dengan suara rendah. Sekali lagi, aku takut dikhianati orang-orang miskin ini. Mereka tahu kau adalah Otori Takeo. Jawabnya, malaikat Yamagata yang membawa keadilan dan kedamaian. Itulah isi ramalan. Ramalan apa? Tanyaku lagi. Dia berkata, nanti kau akan mendengarnya sendiri. Hatiku penuh keraguan. Apa yang sedang kulakukan, mempercayakan hidupku pada si sinting ini? Aku merasa setiap waktu yang terbuang percuma akan menghalangiku mencapai Terayama sebelum salju turun atau Tribe berhasil menangkapku. Namun kini kusadari bahwa satu-satunya harapan adalah berjalan melintasi pegunungan. Mau tak mau aku harus mengikuti Joan. Kami menyeberangi sungai kecil yang tak jauh dari hulu dengan melewati tambak ikan. Kami bepergian dengan beberapa orang, sepasang nelayan, dan beberapa gadis yang membawa makanan untuk orang yang sedang membakar batang padi dan menyebarkan pupuk kandang di lahan kosong. Para gadis memilih berjalan di tepi sungai ketimbang melewati jalan kami. Seorang nelayan bahkan meludahi kami, dan seorang lagi menyumpahi Joan karena mencemari air. Aku tetap menunduk agar wajahku terlihat samar, tapi mereka tak memperhatikanku. Mereka bahkan tidak mau menatap kami secara langsung, seolah dengan melihat saja mereka akan kotor dan sial. Joan nampak tidak mempedulikan kekasaran mereka, dia seakan menarik dirinya ke dalam mantel gelap, tapi ketika kami telah melewati orang itu, dia berkata, mereka tak mengizinkan kami menggunakan jembatan kayu untuk membawa kulit ke seberang. Itulah sebabnya kami membangun jembatan sendiri. Ketika jembatan mereka runtuh, mereka tetap menolak menggunakan jembatan kami. Dia menggeleng-gelengkan kepala dan berbisik, andai saja mereka mengenal sang rahasia. Kami menyusuri sungai beberapa mil lagi kemudian berbelok ke timur laut, jalan mulai menanjak. Pohon maple dan pohon beech yang tak berdaun memberi celah bagi pinus dan cedar untuk menampakkan diri. Semakin dalam ke hutan, jalan semakin gelap dan curam sampai-sampai kami harus mendaki karang dan batu-batu besar. Tidur membuatku segar dan memulihkan kekuatanku. Joan mendaki tak mengenal lelah, nyaris tidak terengah-engah. Sulit sekali menebak usianya. Kemiskinan dan penderitaan telah menggerogoti sehingga dia mirip orang tua, padahal usianya mungkin tidak lebih dari 30 tahun. Ada yang tidak wajar pada dirinya, dia seperti baru kembali dari kematian. Akhirnya kami mencapai puncak dan berdiri di dataran tinggi kecil. Sebuah karang raksasa melintang akibat jatuh dari tebing di atas. Di bawah terlihat kilauan sungai, hampir sepanjang Suwano. Kabut melayang melintasi bukit. Awan rendah menutupi barisan pegunungan di sisi yang berlawanan. Pendakian telah menghangatkan kami, tapi di saat berhenti,
napas kami mengeluarkan asap putih di udara yang kering ini. Beberapa buah arbe terakhir masih memancarkan warna merah di semak-semak yang tidak berdaun, selain itu tak ada lagi warna di segala tempat. Bahkan pepohonan hijau kini menghitam. Aku mendengar gemericik air, dan dua burung gagak saling bersahutan dari tebing yang terjal. Ketika gagak-gagak itu diam, aku mendengar napas seseorang. Aku mendengar suara, lambat dan beraturan, yang berasal dari dalam karang itu. Aku melambatkan napasku, menyentuh lengan Joan dan membuat satu tanda dengan kepalaku ke arah suara. Dia tersenyum dan berkata pelan, "Tenang saja, dialah orang yang hendak kita temui." Burung gagak berteriak dengan suara yang tajam dan kurang menyenangkan. Kini aku mulai menggigil. Hawa dingin merayapi tubuhku, mengepungku. Ketakutan di malam sebelumnya kembali muncul. Aku ingin tetap bergerak. Aku tak ingin bertemu dengan siapapun yang bersembunyi di balik karang itu, yang bernapas begitu lambat sehingga hampir tidak mirip napas manusia. "Ayolah," kata Joan, dan aku mengikuti dia memutari pinggiran karang sambil melihat waspada agar tidak jatuh. Di balik karang terdapat gua di badan gunung. Air menetes dari langit-langit gua. Tetesan itu membentuk lembing dan tiang serta mengikis membentuk satu parit di tanah yang mengarah ke kolam kecil yang dalam. Di pinggirannya terdapat tangki persediaan air dan batu kapur putih. Airnya berwarna hitam. Langit-langit gua berbentuk landai, mengikuti bentuk gunung, dan di tempat yang lebih tinggi dan kering duduk satu sosok yang kukira patung seandainya aku tidak mendengar desah napasnya. Sosok itu putih keabu-abuan, mirip seonggok kapur. Sepertinya sosok itu sudah duduk di sana begitu lama hingga mulai mengeras. Sulit mengatakan apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Dia mirip pertapa, biksu atau biarawati yang telah melintasi jenis kelamin dan menjelma lebih dekat ke dunia berikutnya. Dia hampir menyerupai roh. Rambutnya menjurai jatuh bagai selendang putih, muka dan tangannya kelabu ibarat kertas usang. Sosok itu sedang duduk dalam posisi meditasi di lantai gua tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Di depannya ada semacam batu altar yang dipenuhi bunga layu, kuntum lili musim gugur terakhir, dan beberapa sesembahan, dua jeruk yang kulitnya telah keriput, sepotong kecil kain, dan beberapa uang logam bernilai rendah. Tempat ini seperti kuil yang diperuntukkan bagi dewa gunung, kecuali di batunya terukir simbol hiden, seperti yang Lady Maruyama torehkan di tanganku sewaktu pertama kali bertemu dengannya di Chigawa. Joan melepas ikatan di bajunya lalu mengeluarkan sisa kue mochi. Dia berlutut, meletakkan kue itu dengan hati-hati di altar, lalu bersujud. Sosok itu membuka mata dan memandang ke arah kami, tapi tidak melihat. Kedua matanya putih seperti kabut karena buta. Muncul ekspresi di wajahnya sehingga membuatku berlutut dan menunduk di depannya. Raut kelembutan dan kasih sayang yang teramat dalam, berbaur dengan kesempurnaan pengetahuan. Tidak diragukan lagi, aku dalam pengaruh orang suci. Tomasu, dia berkata, dan kurasa suaranya lebih mirip suara perempuan. Sudah lama sekali orang menyebut nama pemberian ibuku sehingga bulu kudukku berdiri dan aku pun menggigil, bukan hanya karena kedinginan. Duduk tegak, dia berkata, "Aku ingin menyampaikan sesuatu yang harus kau dengar. Kau adalah Tomasu dari Mino. Tapi kau telah menjadi Otori dan Kikuta. 3 darah bercampur dalam dirimu. Kau terlahir di Hiden, tapi hidupmu dibawa ke alam keterbukaan dan tidak lagi menjadi milikmu sendiri. Bumi akan menghantarkan apa yang menjadi keinginan surga." Dia lalu diam. Waktu berlalu, dingin merasuki tulang-tulangku. Aku ingin tahu apakah dia hendak mengatakan hal lain. Awalnya aku tercengang karena dia mengetahui diriku. Tapi kemudian aku menduga kalau Joan telah mengatakan pada orang itu. Jika perkataannya ini adalah ramalan, maka maksudnya sangat tidak jelas. Jika berlutut lebih lama lagi, aku pasti akan mati beku, tapi aku tertahan oleh kekuatan mata wanita buta itu. Aku mendengar napas kami bertiga dan suara-suara alam, burung-burung gagak masih menjerit dengan suara tajam, pepohonan cedar bergoyang-goyang dalam semilir angin timur, percikan dan tetesan air, dan rangan gunung saat udara semakin dingin dan karang menyusut. Wilayah kekuasaanmu akan terbentang dari laut hingga laut, akhirnya dia berkata. Tapi damai hanya dapat diwujudkan melalui pertumpahan darah. 5 peperangan akan membayar perdamaian, 4 kali menang dan 1 kali kalah. Banyak orang yang mati, tapi kau akan selamat, kecuali di tangan anak laki-lakimu sendiri. Perempuan itu lalu diam lama. Cahaya meredup seiring berlalunya waktu menuju malam dan udara pun terasa kian dingin. Aku menatap sekeliling gua.
Di dekat tempat perempuan suci itu ada roda pendoa di atas balok kecil yang berukir daun teratai di pinggirannya. Aku bingung. Aku tahu banyak kuil gunung yang dilarang bagi perempuan, namun belum pernah aku melihat kuil yang berisi gabungan berbagai simbol, seakan Tuhan rahasia, Sang Pencerah, dan roh gunung tinggal bersama-sama di sini. Dia berkata seakan mengetahui apa yang aku pikirkan, suaranya menunjukkan tawa sekaligus takjub. Semua adalah tunggal. Simpan ucapanku di hatimu. Semuanya adalah tunggal. Dia menyentuh roda pendoa dan menggerakkannya. Ritme roda rasanya berpindah ke dalam urat nadiku lalu bercampur bersama darahku. Dengan lembut dia melantunkan kata-kata yang belum pernah aku dengar dan aku pahami. Kata-kata itu terus mengalir dan mengelilingi kami hingga akhirnya terdengar sayup-sayup terbawa angin. Ketika aku mendengarkan lagi, lantunan itu berubah seperti restu perpisahan dari kaum Hiden. Dia menyerahkan mangkuk dan menyuruh kami minum dari kolam sebelum pergi. Lapisan es tipis sudah terbentuk di permukaan kolam, dan dinginnya air terasa menggigit gigiku. Joan lalu dengan tergesa-gesa menuntunku pergi sambil menatap cemas ke utara. Sebelum kami kembali berjalan melintasi puncak, aku menoleh untuk yang terakhir kali ke perempuan suci itu. Dia duduk tak bergerak, dari jauh dia seperti bagian dari karang. Sungguh tak bisa dipercaya dia tinggal di tempat itu sendirian. Bagaimana dia bisa bertahan? Tanyaku pada Joan. Dia akan mati kedinginan. Joan mengerenyitkan alis. Dia dilindungi Tuhan. Tidak peduli baginya jika dia mati. Kalau begitu, dia sepertimu. Dia orang suci. Semula aku pikir dia malaikat. Dia manusia yang berubah karena kekuatan Tuhan. Joan tak ingin bicara lebih banyak lagi. Dia seperti mengerti keadaanku yang mendesak. Kami menuruni jalan dengan langkah cepat. Tapi ketika tiba di reruntuhan karang kecil, kami terpaksa merangkak. Di sisi lain, ada jalan setapak menuju hutan yang gelap. Di jalan setapak itu kami mulai mendaki lagi. Daun pinus yang menyerupai jarum menutupi jalan dan ini menyulitkan langkah kami. Di bawah pepohonan, malam seperti hampir tiba. Joan berjalan lebih cepat. Berjalan membuat badanku hangat, namun telapak dan tungkai kakiku lambat laun membatu, seakan itu akibat air kapur yang tadi ku minum. Jantungku juga membeku karena kata-kata yang mencengangkan dari sang pertapa dan semua kata-kata itu menunjukkan gambaran masa depanku. Aku belum pernah berperang, apakah aku akan benar-benar terlibat dalam 5 peperangan itu? Jika pertumpahan darah menjadi harga dari satu perdamaian, maka 5 peperangan akan menjadi mahal. Dan gagasan bahwa anakku, yang bahkan belum lahir, akan membunuhku, menimbulkan rasa sedih yang tak tertahankan. Aku menyusul Joan dan menyentuh lengannya. Apa makna perkataannya? Sama seperti yang dia katakan, balasnya sambil memperlambat langkahnya untuk menghela napas. Apakah dia juga pernah mengatakan kata-kata yang sama padamu? Ya, kapan? Setelah aku mati, lalu hidup lagi. Aku ingin hidup seperti dia, seorang pertapa di gunung. Aku ingin menjadi pelayannya, pengikutnya. Namun dia mengatakan kalau tugasku di dunia belum selesai, dan dia mengungkapkan beberapa kata tentang dirimu. Kau mengatakan padanya siapa diriku, masa laluku dan semuanya? Tidak, Joan berkata dengan sabar, tidak perlu mengatakan sesuatu yang sudah dia tahu. Dia menyuruh aku melayanimu, karena engkau yang akan membawa perdamaian. Perdamaian, ulangku, inikah yang dimaksud sebagai keinginan surga? Aku bahkan tak yakin makna kata-kata itu. Gagasan perdamaian rasanya seperti salah satu hayalan kaum Hiden, seperti cerita kerajaan yang selalu ibuku bisikkan di malam hari. Apakah mungkin menghentikan peperangan antar klan? Seluruh kelas ksatria bertarung, demi itulah mereka dibesarkan, dilatih, dan hidup. Terlepas dari tradisi dan kehormatan diri mereka, ada satu kebutuhan untuk membentuk pasukan bersenjata demi memperluas wilayah dan menjalin persekutuan, seperti yang Ida Sadamu lakukan, dan kini, tidak jauh berbeda, Arai Daichi. Perdamaian melalui peperangan, adakah cara lain? Balas Joan. Nantinya akan ada beberapa peperangan. 4 kali menang, sekali kalah. Itulah alasannya kami mulai bersiap-siap. Kau sudah melihat orang-orang di tempat penyamakan tadi, kau sudah melihat tatapan mereka. Sejak tindakanmu yang ulas asih di Kastil Yamagata, sewaktu kau mengakhiri penderitaan orang Hiden yang disiksa, kau telah menjadi pahlawan bagi orang-orang ini. Belum lagi pengabdianmu pada Lord Shigeru di Inuyama, bahkan tanpa adanya ramalan, mereka rela mati demimu. Kini mereka tahu kalau Tuhan ada di pihakmu. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 12.
Perempuan itu duduk di dalam kuil gunung dan menggunakan roda pendoa, kataku. Tapi, dia memberkati kita menurut kebiasaan orang-orangmu. Orang-orang kita, dia membetulkan. Aku menggelengkan kepala, aku tak lagi mengikuti ajaran itu. Aku sudah sering membunuh. Apa kau yakin dia menyampaikan kata-kata Tuhanmu? Bagi kaum Hiden, Tuhan rahasia adalah satu-satunya kebenaran, dan roh yang disembah orang lain hanyalah delusi. Aku tidak tahu mengapa Tuhan menyuruhku menuruti perkataan perempuan itu, dia mengakui. Tapi dia telah mengatakannya, dan itulah yang akan kulakukan. Dia gila, pikirku, siksaan dan ketakutan telah membuat dia gila. Perempuan itu berkata, semua adalah tunggal. Kau tidak percaya itu, kan? Tanyaku. Joan berbisik, aku mempercayai semua ajaran sang rahasia. Aku menuruti ajarannya sejak kecil. Aku tahu itu benar. Tapi bagiku ada suatu tempat di luar semua ajaran itu, suatu tempat di balik kata-kata, suatu tempat di mana kebenaran berada. Tempat di mana semua kepercayaan keluar dari satu sumber. Saudaraku seorang rahib, dan dia pasti akan mengatakan ucapanku ini dosa. Aku belum sampai ke titik itu, tapi disitulah si pertapa bermukim. Aku diam, memikirkan hubungan kata-katanya dengan diriku. Dapat kurasakan ada 3 unsur yang membentuk sifatku, yang bergulung-gulung dalam diriku seperti 3 ekor ular yang terpisah, masing-masing ular akan saling membunuh jika diberi kesempatan menyerang. Aku tak mengambil salah satu tanpa mengabaikan 2/3 hidupku yang lain. Satu-satunya cara yaitu terus maju, menguasai pecahan-pecahan ini, dan mencari cara untuk menyatukannya. Dan kau juga, Joan menambahkan, sambil membaca pikiranku. Itulah yang ingin kuyakini, kataku akhirnya. Tapi kenyataannya dia berada di tempat spiritualitas yang terdalam, sedangkan aku mungkin lebih praktis. Bagiku semuanya tampak masuk akal. Itu sebabnya kau yang akan membawa kedamaian. Aku tak ingin mempercayai ramalannya. Rasanya terlalu berlebihan sekaligus terlalu sedikit dibandingkan apa yang kuinginkan dalam hidupku. Hanya saja, kata-kata perempuan itu merasuk di jiwaku dan aku tak bisa menghilangkannya. Bagaimana dengan orang yang ada di tempat penyemakan? Mereka tidak ikut berperang, kan? Beberapa orang akan ikut berperang. Mereka tahu caranya, mereka bisa dilatih. Ada banyak lagi yang dapat mereka lakukan, mendirikan bangunan, mengangkut, dan membimbingmu ke jalan-jalan rahasia. Seperti jalan ini, benar, para pembakar arang yang membuat jalan ini. Mereka menyembunyikan jalan masuknya dengan tumpukan batu. Mereka punya jalan rahasia untuk melintasi seluruh daerah pegunungan. Petani, gelandangan, pembakar arang tak seorang pun dari mereka boleh membawa senjata atau bergabung dalam perang antar klan. Aku ingin tahu berapa banyak petani atau orang seperti Joan yang pernah kubunuh di Matsu. Betapa sia-sianya tidak memanfaatkan keberanian dan kecerdasan orang-orang seperti mereka itu. Jika harus melatih dan mempersenjatai mereka, aku pasti mempunyai pasukan yang kubutuhkan. Tapi, maukah para ksatria berperang bersama mereka? Atau mungkin mereka justru akan menganggap aku sebagai gelandangan juga? Aku sedang sibuk berpikir ketika aku melihat kepulan asap dan, tak lama kemudian, aku mendengar suara-suara di kejauhan, bunyi ketukan kampak, gemericik api. Joan memperhatikan saat aku memusatkan pendengaran. Kau mendengarnya? Aku mengangguk, mendengarkan, dan menghitung jumlah mereka. Dari suaranya aku menduga ada 4 orang, mungkin ada 1 orang lagi yang tidak bicara, orang yang berjalan dengan langkah berbeda. Kau tahu aku setengah Kikuta, Tribe. Aku memiliki banyak keahlian mereka. Joan tersentak tanpa mampu menahannya. Orang Hiden menganggap kemampuan seperti itu adalah sihir. Aku tahu itu, balas Joan. Aku memerlukan semua keahlian itu jika aku harus melakukan apa yang kalian harapkan. Tribe adalah anak setan, gerutunya, sambil langsung menambahkan, tapi kau berbeda, Tuan. Ucapannya membuatku sadar akan resiko yang sedang diambil demi diriku, tidak hanya dari kekuatan manusia, tapi juga dari kekuatan supranatural. Darah Tribe dalam diriku pasti membuat dia menganggap diriku sama berbahayanya seperti goblin atau roh sungai. Aku kembali takjub pada keyakinannya dan betapa dia menyerahkan diri padaku secara utuh. Aroma asap semakin kuat, sisa-sisa benda terbakar yang terbang menghinggapi pakaian dan kulit kami. Tanah berganti rupa menjadi abu-abu. Jalan setapak ini mengarah ke lahan terbuka antara pepohonan di mana ada beberapa oven pemanggang arang yang diletakkan di atas rerumputan basah. Hanya satu yang masih terbakar, serpihan kemerahan bersinar dari celah-celahnya.
3 orang sedang membongkar oven-oven yang sudah dingin dan mengumpulkan arangnya. Seorang lagi berlutut di dekat tungku masak di mana ketel beruap tergantung di tiang berkaki 3. Jumlah mereka 4 orang, tapi aku tetap merasa ada 5 orang di sana. Aku mendengar langkah berat di belakangku, dan satu tarikan napas orang itu yang tanpa disengaja mendului sebuah serangan. Kudorong Joan ke samping lalu aku melompat memutar untuk menghadapi orang yang hendak menyergap kami. Si penyerang adalah laki-laki paling besar yang pernah aku lihat, kedua lengannya merentang untuk menangkap kami. Satu tangannya sangat besar, satunya lagi buntung. Melihat dia buntung, aku ragu untuk melukainya. Sambil meninggalkan bayangan di jalan setapak, aku menyelinap ke belakangnya, dan memanggilnya agar dia membalikkan badan, lalu aku genggam belati agar dia dapat melihat mata belati itu dengan jelas, sambil mengancam hendak menggorok lehernya. Joan berteriak, "Ini aku, bodoh! Ini Joan!" Laki-laki yang terdekat berteriak, dan para pembakar arang pun berdatangan. "Jangan sakiti dia, Tuan," mereka meneriakiku. "Dia tak berniat jahat, kau hanya membuat dia kaget, itu saja." Raksasa itu pun menurunkan tangan, kemudian berdiri dengan satu tangan terulur menunjukkan sikap menyerah. "Dia bisu," Joan memberitahukan. Meskipun begitu, hanya dengan satu tangan dia sudah sekuat 2 ekor kerbau, dan dia juga pekerja keras. Para pembakar arang jelas khawatir aku akan menghukum aset terbaik mereka. Mereka menyembah hingga menyentuh kakiku, memohon ampun. Aku minta mereka bangun untuk menenangkan si raksasa. Mereka semua bangkit, mengucapkan kata-kata sambutan, menepuk-nepuk bahu Joan, membungkuk sekali lagi, dan memaksaku duduk di dekat perapian. Salah seorang menuangkan teh dari ketel. Belum pernah aku minum teh seperti ini, tapi cukup menghangatkan badan. Joan mengajak mereka semua ke sudut lalu bicara berbisik yang dapat kudengar setiap katanya. Joan memberitahukan siapa diriku, yang membuat mereka mendesah dan lebih banyak anggukan, dan bahwa aku harus mencapai Terayama secepat mungkin. Kelompok itu berdebat mengenai rute paling aman dan apakah kami harus berangkat sekarang atau menunggu pagi. Kemudian mereka kembali ke perapian, duduk melingkar dan memandangku dengan mata yang bersinar-sinar di wajah hitam mereka. Hampir sekujur tubuh mereka ditutupi jelaga dan abu, hampir tidak memakai pakaian, namun mereka seperti tidak merasa kedinginan. Mereka berbicara sebagai satu kelompok, dan kelihatannya berpikir dan merasa sebagai satu kesatuan. Aku membayangkan mereka di sini, di hutan ini, mengikuti aturan mereka sendiri, hidup layaknya orang liar, nyaris seperti hewan. Mereka belum pernah berbicara dengan bangsawan, Joan memberitahukan. "Ada yang ingin tahu apakah kau pahlawan Yoshitsune yang kembali dari tanah daratan?" Aku katakan, "Meskipun kau berkelana di pegunungan seperti Yoshitsune dan dikejar-kejar semua orang, kau akan menjadi pahlawan yang lebih hebat karena dia gagal, sedangkan Tuhan menjanjikan keberhasilan bagimu." "Tuhan akan mengizinkan kami menebang pohon di tempat yang kami mau?" tanya seorang laki-laki tua. Mereka tidak berkata kepadaku secara langsung, mereka hanya menyampaikan pada Joan. "Banyak hutan yang tak boleh kami datangi. Jika kami menebang pohon di sana." Dia membuat gerakan memotong lehernya sendiri. "Satu kepala untuk satu pohon, satu tangan untuk satu dahan," ucap lainnya. Dia menggenggam dan mengangkat tangan si raksasa yang dimutilasi. Ujung lengan yang hampir sembuh meninggalkan bekas luka berkerut dan berwarna hitam kelabu, sedangkan bekas-bekas luka abu-abu melintang ke arah belakang atas lengan yang dibakar. Orang Tohan melakukan ini padanya beberapa tahun lalu. Dia sebenarnya tak mengerti, tapi mereka tetap saja mengambil tangannya. Si raksasa lalu mengulurkan tangan dan mengangguk beberapa kali, wajahnya bingung dan sedih. Klan Otori juga melarang penebangan pohon tanpa terkecuali, aturan itu untuk melindungi hutan, tapi kurasa mereka tak akan memberi hukuman sekejam orang Tohan. Aku bertanya-tanya apa maksud dari melumpuhkan anggota tubuh, apakah hidup manusia tidak lebih berharga dari sebatang pohon? "Lord Otori akan memiliki hak atas seluruh wilayah ini," ujar Joan. "Dia akan memerintah dari bentangan laut ke laut. Dialah yang akan membawa perdamaian." Mereka menunduk lagi, bersumpah akan melayaniku, dan aku berjanji akan berusaha membantu mereka bila saatnya tiba. Kemudian mereka memberi kami makanan, daging beberapa ekor burung kecil dan seekor kelinci kecil. Aku jarang makan daging sehingga sulit mengingat kapan terakhir kali aku menyantapnya, selain ayam rebus di tempat pesumo. Daging ini mereka peroleh seminggu lalu, dan disimpan untuk dimakan pada malam terakhir di gunung.
Mereka menyembunyikan daging ini dengan cara dipendam ke dalam tanah agar tidak terlihat pasukan klan yang mungkin datang menyelidiki. Daging ini berasa tanah dan darah. Sementara kami makan, mereka membahas rencana esok hari. Mereka memutuskan bahwa satu orang akan menunjukkan padaku jalan ke perbatasan. Kami akan berangkat saat fajar menyingsing, dan jalan itu dapat ditempuh hanya sehari jika salju belum turun. Angin berganti arah ke utara, dan menahan ancaman cuaca buruk. Mereka berencana membongkar oven terakhir esok pagi dan akan turun gunung di hari berikutnya. Joan dapat membantu mereka jika dia tinggal semalam lagi, menggantikan orang yang akan menjadi pemanduku. Mereka tidak keberatan bekerja denganmu, tanyaku pada Joan kemudian. Aku bingung dengan para pembakar arang ini. Mereka makan daging, artinya mereka tidak mengikuti ajaran sang pencerah, mereka tidak mendoakan makanan dengan cara hiden, dan mereka menerima gelandangan untuk makan dan bekerja bersama, tidak seperti penduduk desa lainnya. Mereka juga gelandangan, jawab Joan. Mereka membakar mayat dan juga kayu. Tapi mereka bukan orang hiden. Mereka menyembah roh hutan, khususnya dewa api. Mereka percaya roh itu akan turun gunung bersama mereka esok dan tinggal bersama mereka selama musim dingin untuk menjaga agar rumah mereka tetap hangat. Di musim semi mereka akan menemani roh api kembali ke gunung. Suara Joan menunjukkan nada kurang senang. Aku berusaha mengajak mereka mengikuti ajaran Tuhan rahasia, katanya. Tapi mereka mengatakan tidak bisa meninggalkan Tuhan leluhur mereka karena siapa yang akan menyalakan api di oven-oven itu? Mungkin semuanya adalah tunggal, kataku, agak menggoda karena daging dan kehangatan yang disediakan dewa api telah meningkatkan semangatku. Dia tersenyum tipis, tapi tidak pernah membicarakan itu lebih lanjut. Dia tiba-tiba saja nampak lelah. Sinar mentari hampir menghilang dan para pembakar arang mengajak kami masuk ke tenda mereka. Tendanya dibangun asal-asalan dari dahan dan ditutupi kulit yang kuduga itu merupakan hasil penukaran arang dengan para penyamak. Kami merangkak masuk, semuanya berhimpitan melawan dingin. Kepalaku yang paling dekat dengan oven terasa cukup hangat, namun punggungku membeku. Dan ketika membalikkan badan, aku merasa kelopak mataku akan tertutup membeku. Aku tidak tidur, aku hanya berbaring sambil mendengarkan napas orang-orang di sekitarku, dan memikirkan masa depanku. Aku pernah berpikir kalau aku telah menempatkan diriku di bawah hukuman mati Tribe, di siang hari aku hampir tak berharap hidup hingga malam, tapi sang peramal telah mengembalikan hidupku. Kemampuanku terlambat berkembang, anak-anak lain yang berlatih bersamaku di Matsu sudah menunjukkan bakat mereka di usia 8 atau 9 tahun. Berapa usia anakku saat menguasai kemampuan itu? Berapa lama waktu berlalu sebelum dia mampu melawanku? Mungkin saat dia berusia 16 tahun, hampir mendekati seluruh waktu hidupku saat ini. Hitung-hitungan kasar ini menimbulkan harapan pedih padaku. Terkadang aku mempercayai ramalan dan terkadang tidak, dan itulah yang terjadi seumur hidupku. Besok aku akan sampai di Terayama. Aku akan memiliki catatan Shigeru tentang Tribe, dan aku akan menggenggam Jato lagi. Di musim semi aku akan melakukan pendekatan pada Arai. Dengan informasi rahasia tentang Tribe, aku akan meminta bantuannya untuk melawan kedua paman Shigeru. Sudah jelas kalau pertempuran pertamaku adalah melawan mereka. Membalas dendam atas kematian Shigeru dan mengambil warisanku akan menjadi alasan untuk memerangi mereka. Joan tidur gelisah, bola-balik dan mengerang. Dia mungkin kesakitan, meskipun tidak dia tunjukkan pada saat terjaga. Menjelang subuh, dingin agak berkurang dan aku tertidur lelap sebentar, dan terbangun oleh bunyi desis lembut, bunyi yang aku takutkan. Aku merangkak keluar tenda. Dalam cahaya api, dapat kulihat butiran salju berjatuhan, dapat kudengar desis halus saat butiran itu mencair di bara api. Aku membangunkan Joan dan para pembakar arang. Salju turun, mereka melompat bangun, menyalakan obor, dan berkemas-kemas. Mereka tak ingin terjebak di gunung seperti juga aku. Arang dari oven terakhir telah dibungkus dengan kulit lembab yang ada di dekat tenda. Mereka berdoa singkat di depan perapian, lalu meletakkan bara itu dalam pot besi untuk dibawa menuruni gunung. Salju masih halus dan berbutir, umumnya tidak mengendap, tapi langsung mencair saat menyentuh tanah. Seiring fajar tiba, langit berwarna kelabu dan mengkhawatirkan, awan penuh dengan salju yang tak lama lagi akan berjatuhan. Angin semakin kencang, dan bila disertai salju lebat, maka akan terjadi badai salju. Tak ada waktu untuk makan, bahkan untuk minum teh. Setelah arang siap, orang-orang itu tak sabar untuk segera pergi.
Joan berlutut di depanku namun kuangkat dan kupeluk dia. Badannya sekurus dan seringki kakek-kakek. Kita akan berjumpa lagi di musim semi, kataku. Akan kukirim kabar ke jembatan gelandangan. Dia mengangguk, namun seakan tidak sanggup membiarkan aku lepas dari pandangannya. Seseorang memanggul buntalan kain, sedangkan yang lainnya telah berbaris menuruni lereng gunung. Joan melakukan gerakan risih, campuran antara salam perpisahan dan pemberkatan. Kemudian dia berbalik dan, sambil agak terhuyung-huyung membawa beban berat, dia pun berjalan pergi. Aku mengawasinya sesaat, dan tanpa sadar aku mengucapkan, dari dalam hati, kata-kata perpisahan kaum Hiden. Ayo, Tuan, si pemandu memanggilku dengan cemas, dan aku berbalik lalu mengikutinya mendaki tebing. Kami mendaki cukup lama, si pemandu jalan hanya berhenti sejenak untuk mematahkan ranting sebagai petunjuk jalan pulang. Salju tetap tak berubah, ringan dan kering, namun semakin tinggi mendaki, salju semakin mengendap sampai ke tanah dan pepohonan, semuanya dihiasi butiran putih tipis. Pendakian yang cepat menghangatkan tubuhku, tapi perutku bernyanyi lapar. Daging yang kumakan semalam memberi rasa kenyang yang palsu di perutku. Sungguh tak mungkin bisa menduga waktu saat ini. Warna kelabu kecoklat-coklatan terlihat merata menghiasi langit, dan tanah mulai mengeluarkan cahaya aneh yang menyesatkan karena pemandangan yang bersalju. Ketika si pemandu berhenti, kami baru setengah jalan mencapai puncak utama barisan pegunungan. Jalan yang kami telusuri kini berkelok-kelok menurun. Lembah di bawah sana bisa terlihat melalui kabut dari butiran salju yang berjatuhan, pohon bik dan cedar mulai memutih. Aku tidak bisa lebih jauh lagi mendampingimu, dia berkata. Saranku, kau kembali bersamaku sekarang. Badai salju akan datang. Paling cepat butuh sehari untuk sampai ke biara, bahkan di saat cuaca cerah. Bila meneruskan perjalanan, kau akan mati dalam salju. Aku tidak mau kembali ke sana lagi, jawabku. Antar aku sedikit lagi, aku akan membayarmu. Namun aku tak berhasil membujuknya, dan aku pun tidak benar-benar menginginkannya. Dia nampak gelisah dan kesepian tanpa rekan-rekannya. Kuberi dia separuh uangku yang tersisa dan sebagai balasannya dia memberiku tulang kaki kelinci, dengan sedikit daging yang masih melekat. Dia menggambarkan jalan yang harus kutempuh, dan berusaha memberi beberapa penunjuk jalan. Ada sungai mengalir melalui bukit itu, katanya. Sungai yang menandai wilayah perbatasan. Di situ tidak ada jembatan, tapi di satu titik, sungai akan cukup sempit untuk dilompati. Di sungai itu ada roh air dan arusnya pun deras, jadi aku harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalamnya. Juga, karena sungai itu mudah diseberangi hingga sering diawasi, tapi si pemandu mengatakan kecil kemungkinan tempat itu dijaga pada cuaca seperti ini. Setelah melewati perbatasan, aku harus terus ke timur, turun menuju satu kuil kecil. Di sini jalan bercabang. Aku harus mengambil jalan yang ke kanan, jalan yang lebih rendah. Aku harus tetap ke timur, jika tidak ingin mendaki barisan gunung. Karena angin bertiup dari timur laut, sehingga aku harus bertahan dari angin yang menerpa bahu kiriku. Dia menyentuh bahuku 2 kali untuk menekankan keterangannya, seraya menatap tajam wajahku dari matanya yang sipit. Kau tidak mirip bangsawan, katanya, raut wajahnya menyungging senyuman. Tapi, bagaimanapun juga, semoga kau beruntung. Setelah mengucapkan terima kasih, aku lalu menuruni lereng. Sewaktu berjalan, lereng ini serasa menggerogoti tulangku, meretakkan tulang gigiku dan menghisap habis sumsumku. Kini salju sedikit lebih basah dan lebih padat, dan mencair lebih lambat di kepala dan pakaianku. Orang itu benar, aku memang tidak mirip bangsawan. Rambutku, yang tidak dipotong sejak Yuki memangkasnya dengan gaya seniman, menggantung kusut di sekitar telingaku dan aku juga belum bercukur selama berhari-hari. Pakaianku basah kuyup dan kotor. Aroma badanku juga tidak tercium seperti seorang bangsawan. Aku berusaha mengingat kapan terakhir kali aku mandi dan tiba-tiba teringat perkumpulan pesumo, saat malam pertama kami meninggalkan Matsu, rumah mandi yang luas, percakapan yang kudengar antara Akio dan Hajime. Aku ingin tahu di mana Yuki sekarang, apakah dia telah mendengar tentang pelarianku. Aku tidak sanggup memikirkan anakku. Bayangan bahwa anakku akan dijauhkan dan diajari untuk membenciku terasa begitu menyakitkan. Aku teringat ejekan Akio, tampaknya Kikuta lebih mengetahui tentang sifatku daripada diriku sendiri. Gemuruh sungai makin kencang terdengar, agaknya itulah satu-satunya bunyi di alam yang ditutupi salju ini. Bahkan burung gagak pun membisu. Salju telah menyelimuti bebatuan di tepi sungai.
Sungai itu berasal dari air terjun yang mencurahi karang sebelum masuk ke saluran sempit antara dua karang datar yang menyembul di permukaan bumi. Pepohonan pinus tua yang berpilin-pilin melekat ke sisi tebing, dan seluruh pemandangan yang memutih oleh salju nampak seolah menunggu Sesu datang untuk melukisnya. Aku menunduk di bawah batu besar di mana ada pohon pinus kecil bergantung ringkih di tanah yang tipis. Kelihatannya lebih mirip semak ketimbang pohon dan pinus ini memberiku sedikit perlindungan. Salju menutupi jalan namun cukup jelas terlihat arah jalan dan tempat untuk melompat ke seberang sungai. Sesaat menatap ke seberang, aku mendengarkan dengan saksama. Pola air di permukaan karang tidak stabil. Terkadang tenang hingga menimbulkan keheningan yang tidak biasa, seolah bukan hanya aku yang sedang mendengarkan. Tak sulit membayangkan ada roh yang berdiam di bawah air, yang berhenti dan mengalir lagi, yang mengejek dan membujuk manusia, yang memikat orang untuk masuk ke sungai. Aku seakan dapat mendengar roh-roh itu bernapas. Kemudian, setelah aku berhasil menepis suara itu, riak dan ocehan sungai mulai terdengar lagi. Aku sadar kalau telah membuang waktu dengan berlindung di semak yang mulai diselimuti salju sambil mendengarkan roh. Tapi lambat laun, aku yakin ada orang lain karena mendengar tarikan napas seseorang tidak jauh dariku. Tidak jauh dari tempatku, ada celah sempit dengan kedalaman 10 kaki atau lebih. Aku merasa ada gerakan tiba-tiba dan menyadari seekor bangau putih sedang mencari ikan seperti lupa pada salju. Itu seakan memberi pertanda, simbol otori di perbatasan otori, mungkin pesan dari Shigeru kalau aku akhirnya membuat pilihan yang benar. Bangau yang berdiri di sisi sungai yang sama denganku seperti mencari jalan menyusuri sungai menuju ke arahku. Aku ingin tahu apakah hewan itu mendapatkan mangsa di cuaca yang bersalju ini pada saat katak bersembunyi di tanah. Bangau itu tampak tenang dan tidak takut, yakin kalau tak satu pun yang mengancamnya di tempat sunyi ini. Saat aku mengawasinya, sambil merasakan aman yang sama, dan berpikir untuk berjalan ke sungai dan melompat untuk menyeberang, sesuatu mengagetkan bangau itu. Bangau itu kemudian mengulurkan leher untuk menatap ke seberang sungai lalu bersiap-siap terbang. Kepakan sayapnya terdengar begitu kencang lalu terbang dengan hening mengikuti aliran air. Apa yang membuat bangau itu kaget? Aku amati daerah yang sama seperti dilihat bangau itu. Sungai hening sejenak, dan aku mendengar desah napas. Aku menajamkan penciuman, dan di balik hembusan angin dari timur laut, aku mencium bau manusia, samar-samar. Meskipun tidak melihat seorang pun, tapi aku yakin ada yang sedang tiarap dan tidak terlihat karena ditutupi salju. Jika aku langsung melompat ke seberang, dia pasti dapat dengan mudah melumpuhkanku. Jika dia dapat bertahan tanpa terlihat dalam waktu yang cukup lama, berarti dia orang Tribe. Satu-satunya harapanku adalah membuat orang itu kaget dengan melompat lebih jauh ke hulu, di mana lintasan sungai lebih luas. Tak ada gunanya menunggu lebih lama. Aku bernapas dalam-dalam lalu berlari menuruni lereng. Aku mempertahankan langkah sejauh ku bisa, berusaha tidak menyentuh salju. Saat aku lolos dari jalan bersalju dan menuju sungai, seseorang bangkit keluar dari salju dari arah sampingku. Pakaian putih menutupi sekujur tubuhnya. Aku lega karena sosoknya kasat mata, dia hanya menyeru saja, mungkin dia bukan Tribe, mungkin dia penjaga perbatasan. Aku lalu melompati jurang gelap yang ada di bawahku. Sungai seperti mengerang lalu terdiam, dan dalam keheningan aku mendengar sesuatu di belakangku, seperti siulan. Saat mendarat, aku berguling ke tanah, berjuang di atas karang es, hampir kehilangan pegangan. Sesuatu yang melayang bersiul lagi di atas kepalaku. Jika aku berdiri, benda itu pasti berhasil mengenai tengkukku. Di depanku, di tanah bersalju, terbentang lubang berbentuk bintang. Hanya Tribe yang menggunakan pisau lempar seperti itu, dan mereka melemparnya beberapa buah, satu demi satu. Aku berguling menghindar, masih tetap menunduk, dan langsung bergerak menghilang. Aku yakin dapat tetap menghilang hingga di hutan, tapi aku lupa kalau jejakku akan terlihat di salju. Untungnya dia juga tergelincir saat melompati sungai. Dia kelihatannya lebih besar dan lebih berat ketimbang diriku dan mungkin bisa berlari lebih cepat, tapi aku berhasil mendahuluinya. Dalam lindungan pepohonan, aku mengirim sosok keduaku ke samping atas lereng, sementara sosokku yang asli berlari menuruni jalan, namun aku sadar kalau aku tak dapat terus berlari. Satu-satunya harapanku yaitu menyergapnya. Di depan ada jalan menikung mengelilingi batu karang besar, cabang pohon tergantung di atasnya. Aku berlari mengitari persimpangan, lalu mundur menapaki kembali jejak kakiku, dan melompat ke cabang. Aku lalu mengeluarkan belati,
berharap ada jatuh bersamaku. Senjata lain yang kubawa untuk membunuh Ichiro adalah garrote. Tapi Tribe sulit dibunuh dengan senjata mereka sendiri, sama seperti mereka sulit diperdayai dengan trik mereka sendiri. Harapanku satu-satunya hanyalah belati. Aku mengatur napas, bergerak tak kasat mata, mendengar orang itu terhuyung-huyung saat melihat sosok keduaku, kemudian mendengar dia berlari lagi. Merasa hanya memiliki satu kesempatan, aku terjang dia dari atas. Terjanganku membuat dia hilang keseimbangan hingga terjatuh, dan di saat itulah terlihat celah kosong di alat pelindung lehernya lalu ku gerakkan belati ke arteri utama tenggorokannya, mendorongnya melintang menembus saluran pernapasan seperti yang pernah Kenji ajarkan. Dia mengeluarkan gerutuan kaget, gerutuan yang sering ku dengar dari anggota Tribe yang tidak menyangka akan menjadi korban, dan terhuyung-huyung kemudian terjatuh. Aku melepaskan diri darinya. Dia memegang lehernya, napasnya berdesis gaduh dan darah menyembur. Kemudian dia tidak bergerak untuk selama-lamanya, salju di sekitar wajahnya berubah menjadi merah. Aku memeriksa pakaiannya dan kuambil beberapa belati dan pedang pendeknya yang masih bagus. Dia membawa berbagai macam racun yang juga aku ambil karena aku tidak punya. Aku tidak tahu siapa orang itu. Aku melepaskan sarung tangannya dan melihat telapak tangannya, namun tidak ada garis lurus khusus Kikuta, sejauh yang bisa kulihat, tidak ada tato di badannya. Aku meninggalkan tubuhnya untuk burung gagak dan rubah, membayangkan kalau mayatnya akan menjadi hidangan musim dingin pembuka bagi hewan-hewan itu. Lalu aku pergi secepat dan sehening mungkin, takut kalau ada temannya sedang mengawasi sungai, menungguku. Darahnya mengalir cepat melewatiku, aku merasa hangat karena berlari dan pertarungan singkatku, dan aku sangat senang karena bukan aku yang terbaring tanpa nyawa di salju. Aku agak cemas lantaran Tribe telah menyusulku begitu cepat dan tahu kemana tujuanku. Apakah mayat Akio telah ditemukan, dan pesan telah dikirimkan dengan berkuda, dari Hagi ke Yamagata? Ataukah Akio masih hidup? Aku mengutuk diriku karena tidak menyempatkan diriku untuk membunuhnya. Mungkin perkelahian tadi telah membuatku ketakutan, membuatku sadar seperti apa rasanya dihantui oleh Tribe sepanjang sisa hidupku. Aku memang menyadarinya, tapi aku murka lantaran mereka mencoba membunuhku di hutan, layaknya hendak membunuh anjing. Tapi aku juga senang karena usaha pertama mereka telah gagal. Tribe mungkin telah mengatur pembunuhan ayahku, tapi Kenji mengatakan tak seorang pun bisa mendekati ayahku jika dia tidak bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Aku tahu aku mewarisi semua kemampuannya, bahkan mungkin lebih. Tak akan kubiarkan Tribe berada di dekatku. Akan kulanjutkan pekerjaan Shigeru dan akan kuhancurkan kekuatan mereka. Semua pikiran ini berputar-putar di benakku selagi aku berusaha menembus salju. Mereka memberiku energi dan memperkuat keputusanku untuk bertahan. Setelah menyelesaikan urusan dengan Tribe, akan aku alihkan kemarahanku pada kedua pemimpin Otori, pengkhianat yang lebih besar bagiku. Ksatria berpura-pura seolah-olah kehormatan dan kesetiaan penting bagi mereka, tapi tipu muslihat dan kecurangan mereka sedalam dan sekejam Tribe. Kedua orang itu telah mengirim Shigeru menuju kematian dan kini berusaha membuangku. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di depan. Seandainya mereka melihat aku terbenam di timbunan salju, miskin pakaian, miskin senjata, tanpa anak buah, uang ataupun tanah kekuasaan, mereka pasti akan tidur nyenyak, tidak perlu lagi memikirkan ancaman dariku. Aku tidak ingin berhenti untuk istirahat, tidak ada pilihan lain kecuali terus berjalan hingga sampai di Terayama atau aku akan mati di perjalanan. Selama berjalan, aku mendengarkan suara-suara di sekitarku. Aku tidak mendengar apapun selain rangan angin dan desis lembut butiran salju yang berjatuhan menyelimuti bumi. Pada sore harinya, aku seperti mendengar bunyi-bunyian. Bunyi itulah yang ingin sekali aku dengar di atas gunung, saat hujan turun dipenuhi dengan salju. Bunyi itu seperti alunan seruling yang sesunyi angin di pepohonan pinus, secepat butiran salju. Bunyi itu membuat tulangku menggigil, bukan hanya karena pengaruh musik itu, tapi juga rasa takut yang lebih dalam. Aku membayangkan hantu gunung yang berusaha menggoda manusia dan menawannya di bawah tanah selama ribuan tahun. Aku ingin berdoa seperti yang ibuku ajarkan, tapi bibirku membeku, lagi pula aku tidak mempercayai kekuatan doa-doa itu.